Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu tentang masalah penelitian. Yang akan kita bahas yaitu definisi masalah, identifikasi masalah, bentuk-bentuk masalah, latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, cara merumuskan masalah, dan contoh-contoh rumusan masalah. Baik, dalam suatu penelitian, kita perlu punya suatu masalah, sehingga penelitian itu penting untuk diteliti gitu. Jadi ini bagian dari latar belakang masalah dalam penelitian. Kalau dalam kehidupan nyata kita tidak boleh cari masalah, tapi di dalam penelitian kita wajib cari masalah atau merumuskan masalah. Apa itu masalah dalam suatu penelitian? Masalah yaitu suatu pernyataan yang ringkas, tepat, dan jelas mengenai sejumlah pertanyaan atau isu yang perlu diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau solusi. Ketidakjelasan dalam identifikasi masalah akan menimbulkan kendala dalam langkah selanjutnya. Kalau masih ragu-ragu identifikasi masalahnya apa, itu ke belakangnya akan tidak konsisten gitu langkah-langkah penelitian berikutnya, mulai dari penentuan tujuan, metode penelitiannya, sampai pengumpulan data dan teknik analisisnya juga akan salah kalau tidak dipastikan dulu apa masalahnya gitu dengan yakin gitu. Jadi masalah merupakan poin krusial dari suatu penelitian. Jadi masalah ini dari awal harus jelas dulu, harus jelas apa masalahnya, gitu ya. Kalau tidak jelas itu akan menimbulkan ketidakjelasan berikut di langkah-langkah selanjutnya. Nah, identifikasi masalah itu terkait dengan rencana penelitiannya. Ini menjadi suatu keniscayaan ya bagi peneliti. Dalam suatu proposal penelitian, baik yang disusun untuk tujuan akademis atau tugas akhir maupun yang bersifat kuantitatif atau kualitatif, masalah harus dinyatakan secara tersirat dan jelas gitu. Berikut ini beberapa langkah untuk cara untuk mengidentifikasi masalah. Ini yang pertama adalah diskusi dengan pihak pengambil keputusan gitu. Ya, ini misalkan pihak pengambilan keputusan itu umumnya adalah CEO atau manajemen tingkat tinggi pada suatu instansi atau organisasi. Dia dianggap mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suatu instansi, mulai dari masalah rutin, masalah khusus, masalah kecil atau besar, sampai dengan masalah yang paling kritis yang dihadapi oleh suatu instansi tersebut. Tapi diskusi dengan pihak pengambil keputusan ini adalah bukan perkara yang mudah gitu. Mengingat pasti CEO atau manajemen tertinggi itu pasti orang-orang yang sibuk gitu. Dan pastinya akan sulit baginya untuk meluangkan waktu bagi peneliti gitu.
Tapi kalau berhasil meminta kesediaan mereka untuk diskusi atau wawancara, itu akan mudah menemukan permasalahan yang harus diidentifikasi, seperti gap antara tujuan organisasi atau perusahaan dengan realisasi program kerja, atau gap antara sasaran target dengan realisasi gitu. Selanjutnya, wawancara dengan para ahli. Itu merupakan langkah juga untuk mengidentifikasi masalah. Para ahli ini yang menjadi narasumber merupakan ahli yang sesuai dengan topik-topik yang akan diteliti. Sebagai contoh terkait topik perbankan syariah, para ahli yang dijadikan narasumber adalah ahli-ahli di bidang perbankan syariah seperti praktisi, regulator, akademisi, ataupun para anggota masyarakat yang sangat mengerti perbankan syariah gitu, misalkan pengamat perbankan syariah gitu. Kalau pemasaran syariah gitu ya, itu juga dicari praktisinya, akademisinya di bidang tersebut misalkan gitu. Dengan mewawancarai para ahli akan ditemukan permasalahan yang dapat diidentifikasi, seperti gap antara harapan yang ideal dengan realisasi yang terjadi gitu. Misalkan terkait topik pangsa pasar perbankan syariah, sesuai nggak dengan blueprint bank syariah di Indonesia gitu. Pemerintah misalkan menargetkan pangsa pasar perbankan syariah sudah mencapai angka 15% pada tahun 2015 misalnya. Padahal realisasinya masih di bawah 5%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi gap antara target pangsa pasar perbankan syariah dengan realisasinya. Atau dalam hukum ekonomi Islam itu sangat dibutuhkan wawancara dengan para ahli, misalkan bagaimana tinjauan syariah terhadap uang kripto misalnya gitu. Pasti ini harus membutuhkan wawancara dengan ahli di bidang hukum ekonomi syariah atau ahli ekonomi syariah seperti itu, sehingga dia bisa menganalisis skemanya itu apakah sudah sesuai dengan syariah gitu. Nanti bisa akad-akadnya dianalisis sesuai enggak dengan akad dalam syariah gitu. Selanjutnya, kajian literatur. Ini pasti nih ya. Ini salah satu langkah yang dapat diterapkan untuk mengidentifikasi masalah. Membaca-baca jurnal hasil penelitian terdahulu dengan topik yang sedang kita incar gitu. Kita baca-baca dulu jurnal-jurnal yang ada, buku-buku, artikel-artikel yang ada, sehingga nanti kita bisa dapat suatu masalah gitu. Oh, ada gap nih yang belum dibahas orang gitu. Ya, dari penelitian-penelitian kita bandingkan penelitian satu dan yang lainnya, nanti kita bisa temukan gap masalah yang belum diteliti. Nah, setelah kita tahu di mana saja kita bisa mencari masalah tadi, dengan CEO gitu, dengan para ahli, dengan peninjauan literatur gitu. Selanjutnya kita harus memahami bentuk-bentuk masalah gitu. Bentuk masalah itu tidak hanya misalkan
realitas dengan kondisi ideal. Idealnya harusnya begini, tapi realitasnya terjadi di bawahnya gitu. Itu tidak sebatas itu saja masalah yang ada, tapi ada nih dua kelompok besar bentuk-bentuk masalah penelitian. Jadi kalau salah satu dari bentuk-bentuk ini kita pilih, itu sudah memenuhi syarat. Yang pertama itu situasi di mana terdapat gap. Ya, apa aja gapnya itu? Yang pertama, realitas dengan kondisi ideal. Gap itu artinya kesenjangan. Misalkan ya, contohnya supaya kita lebih paham, langsung ke contoh yang tadi sudah saya singgung. Misalkan sesuai blueprint Bank Indonesia, ditargetkan pangsa pasar perbankan syariah dari sisi aset di Indonesia sebesar 10% pada tahun 2015. Namun realisasinya sampai akhir tahun 2015, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia hanya mencapai 5%. Gitu. Nah, itu kan masalah. Atau contoh kedua, target pendapatan bank syariah XYZ adalah 10 triliun pada tahun 2021. Itu targetnya. Namun realisasinya hanya 9 triliun. Nah, ini ada masalah yang perlu dikaji. Atau lembaga Ziswaf gitu ya, dia menargetkan kinerja karyawannya 90%, namun realisasinya hanya 70% di segala aspek gitu. Itu adalah kesenjangan atau gap. Atau dalam suatu bisnis, target penjualan PT XYZ tahun ini adalah misalkan 10.000 pieces gitu, tapi yang terjual hanya 6.000 pieces ya kayak seperti itu. Apakah ada masalah dalam pemasarannya atau dan lain-lain gitu. Yang kedua, teori dengan praktek. Ada gap antara teori dengan praktek gitu. Misalkan hukum permintaan menyatakan jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Tetapi ada pengecualian untuk produk tertentu yang mana penurunan harga tidak menyebabkan adanya lonjakan permintaan gitu. Nah, itu kan ada suatu gap antara teori dengan praktek. Kemudian contoh kedua, teori kinerja misalkan, bahwa kinerja karyawan dipengaruhi salah satunya oleh kompensasi. Semakin tinggi kompensasi yang diberikan perusahaan, maka semakin tinggi kinerja karyawan. Tetapi praktik yang ada di lapangan menunjukkan bahwa pemberian kompensasi tidak serta-merta mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, ini berarti masalah gitu. Atau teori keputusan pembelian, misalkan ya perilaku konsumen gitu. Misalkan harga mempengaruhi keputusan pembelian, tapi ada masalah nih, ternyata harga di situ, di kasus itu harga tidak mempengaruhi keputusan pembelian gitu. Nah, itu perlu dikaji. Nah, yang paling sering ini ya yang barusan juga ada tuh contoh dari teori dengan hasil riset. Jadi hasil riset, ada suatu hasil riset yang menyatakan harga tidak mempengaruhi keputusan pembelian gitu. Nah, itu perlu dikaji. Terus, nah yang paling sering ini nih, yang D ini, hasil riset dengan hasil riset lainnya. Ada kontradiksi gitu. Menurut penelitian si A, harga dan ulasan produk itu
mempengaruhi keputusan pembelian. Tapi resepsi B menyatakan bahwa harga tidak mempengaruhi, tapi ulasan produk mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, karena ada kontradiksi itu, misalkan diteliti lagi apakah ada variabel moderasi atau mediasi kayak gitu, perlu diteliti lagi gitu. Nah, yang kedua, kondisi atau situasi yang perlu dikembangkan. Seringkali ditemui kondisi atau situasi yang mana organisasi atau suatu instansi yang menjadi objek penelitian tidak mengalami masalah terkait dengan pencapaian sasarannya. Sebagai contoh, capaian atas suatu program sudah melebihi target yang dibuat, tetapi perusahaan atau suatu instansi ingin mendapatkan hasil yang lebih besar atau lebih tinggi lagi gitu. Contoh lainnya, kondisi yang bisa terjadi misalnya target telah terpenuhi, tetapi ada hal-hal yang lain yang perlu diperbaiki atau dikembangkan. Umumnya kondisi atau situasi yang perlu dikembangkan akan memicu penelitian yang sifatnya kualitatif, seperti penyusunan model bisnis, strategi pengembangan bisnis gitu, dalam upaya memperoleh efisiensi gitu. Ini biasanya triknya adalah mencari dari penelitian terdahulu di bab 5 saran. Jadi trik mencari masalah, baca penelitian terdahulu, lalu langsung ke bagian saran. Di kesimpulan itu kan ada saran. Saran untuk penelitian selanjutnya. Perlu diteliti lagi mengenai aspek lain seperti bla 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 bla. Nah, itu di situ kita bisa cari masalah baru yang bisa untuk ide penelitian gitu. Baik, selanjutnya kalau kita sudah mengidentifikasi, saya sudah dapat nih masalah penelitiannya, lalu kita susunlah latar belakang masalahnya sehingga bisa meyakinkan orang bahwa ini masalah penelitian ini layak untuk dilakukan dan memang urgen atau penting untuk dilakukan gitu. Nah, dalam suatu karya ilmiah, latar belakang masalah itu, terutama skripsi, latar belakang masalah itu formulanya adalah ini. Jadi kita susun dengan formula ini, maka sudah lengkaplah latar belakang masalah yang kuat gitu. Pertama yaitu ada fenomena ideal dulu, kita jabarkan dulu 1 halaman atau 2 halaman, yaitu menggambarkan keadaan yang diinginkan, harapan atau standar yang seharusnya terjadi sesuai dengan teori, kebijakan, atau pandangan umum. Nah, setelah dijabarkan 1 halaman 2 halaman, kemudian fenomena aktual, namun yang terjadi adalah begini-begini gitu. Ini fenomena aktual adalah menggambarkan situasi nyata atau kondisi yang terjadi di lapangan. Ini mencerminkan fakta atau realitas yang dihadapi yang seringkali tidak sesuai dengan fenomena ideal tadi gitu, dengan teori gitu. Nah, fenomena aktual diidentifikasi melalui observasi, laporan-laporan yang sudah ada, data empiris, atau survei ya pra penelitian gitu di dunia nyata gitu. Misalkan dalam suatu universitas gitu kan ya, dia sudah menerapkan standar begini, namun kenyataannya jumlah penerimaan mahasiswa terus menurun berdasarkan laporan di websitenya bla bla bla, dan saya sudah melakukan wawancara pra penelitian dengan beberapa narasumber bla 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 gitu kan. Nah, yang ketiga, hubungkan juga dengan beberapa penelitian terbaru yang relevan dengan topik tersebut gitu.
review ringkas aja, 1 kalimat 2 kalimat, masing-masing penelitian bisa dari jurnal dan artikel ilmiah lainnya. Nah, setelah membanding-bandingkan penelitian yang terdahulu tersebut, nah ini ya, ada anak kegiatan berikutnya. Setelah misalkan penelitian-penelitian terbaru 5 tahun terakhir terkait topiknya itu tadi, yang level dengan topiknya itu tadi, maka lakukan Anda akan memperoleh 4 ini gitu. Pertama, set of art, yaitu gambaran sudah sejauh mana penelitian terkait topik tersebut sudah dilakukan, sehingga peneliti tidak mengulang penelitian yang sama gitu. Misalkan si A sudah meneliti 1 dan 2, si B 2, 3, dan 4, si C 5, 6, si D 7, 8, 9, misalkan gitu. Tapi tentang hal yang ini belum diteliti oleh si A, si B, si C itu gitu. Nah, itu nanti dapat riset gap atau kesenjangan dari riset-riset sebelumnya gitu. Kalau udah dapat tuh kekosongan dari riset sebelumnya, maka ide penelitian baru dari penulis yang berbeda dengan sebelumnya itu kemukakan gitu. Setelah itu kemukakan kontribusi peneliti atau novelty untuk menutup kekosongan penelitian sebelumnya tadi itu gitu. Nah, lengkap tuh di situ kan. Setelah novelty dikemukakan, baru masuk lagi ke yang keempat ini. Nah, grand theory, jelaskan teori dasar atau teori besar yang digunakan untuk masalah yang akan teliti tadi tersebut, novelty tadi itu. Misalkan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang diteliti gitu ya, kalau kuantitatif gitu. Apa grand teori yang memayungi masalah penelitian yang akan diteliti tadi itu, topik tadi itu. Misalkan teori perilaku konsumen gitu. Dan di dalamnya ada variabel bla 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 bla. Saya akan meneliti variabel harga, promosi, dan keputusan pembelian misalkan gitu. Nah, terakhir ditutup dengan urgensi konteks penelitian. Pentingnya penelitian ini. Jelaskan alasan mengapa subjek ini penting untuk diteliti gitu. Jadi penutupnya ini adalah penguatnya. Kenapa ini penting untuk diteliti. Nah, ini contohnya ya. Contoh misalkan fenomena idealnya, misalkan idealnya perusahaan e-commerce harus mampu mempertahankan tingkat loyalitas pelanggan yang tinggi melalui strategi digital marketing yang efektif. Berdasarkan teori pemasaran, jika strategi digital marketing diterapkan dengan benar, perusahaan seharusnya mampu mempertahankan pelanggan jangka panjang gitu. Terus aktualnya gimana? Dalam realitanya, meskipun perusahaan e-commerce telah menerapkan strategi digital marketing, tingkat loyalitas pelanggan masih rendah. Terus taruh datanya gitu, sama sumbernya dari mana gitu. Karena banyak pelanggan yang hanya melakukan pembelian sekali dan tidak kembali untuk transaksi berikutnya. Gitu. Harus didukung dengan data. Data itu cantumkan sumbernya. Kemudian selanjutnya membanding-bandingkan penelitian terbaru ya sesuai topik penelitian kita itu. Misalnya penelitian oleh Lee dan Chang tahun 2022, studi ini mengungkapkan bahwa penggunaan medsos oleh perusahaan untuk mengiklankan program loyalitas berdampak besar pada keterlibatan dan retensi pelanggan. Medsos memberikan ruang interaksi yang lebih dinamis antara perusahaan dan pelanggan. Nah, riset gapnya, studi ini hanya berfokus pada peran medsos dalam mempromosikan program loyalitas, namun tidak membahas apakah penggunaan medsos itu sendiri dapat mempengaruhi kepuasan dan pengalaman pelanggan dalam program loyalitas jangka panjang. Nah, ide barunya penelitian saya akan membahas bagaimana penggunaan medsos dalam pengelolaan program loyalitas tidak hanya untuk promosi, tapi juga sebagai
alat komunikasi yang dapat meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pelanggan secara aktif. Novelty-nya menawarkan pendekatan baru dalam penggunaan medsos, tidak hanya sebagai alat promosi, tapi juga media interaksi yang memperkuat loyalitas atau kesetiaan pelanggan dalam program loyalitas. Nah, grand teori yang akan digunakan yaitu teori kepuasan pelanggan, teori loyalitas, dan teori keterlibatan pelanggan. Urgensinya, pelanggan saat ini semakin menginginkan pengalaman yang dipersonalisasi dan kemudian akses melalui teknologi digital. Penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana program loyalitas di perusahaan retail X dapat disesuaikan dengan preferensi digital pelanggan. Mengingat banyak pelanggan mengharapkan interaksi yang cepat dan mudah melalui aplikasi atau medsos. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan dapat menyesuaikan program loyalitasnya untuk tetap relevan. Gitu. Nah, dengan formula tadi insya Allah akan mengalir saja latar belakang masalahnya bisa sampai 8-10 halaman. Nah, selanjutnya biasanya di skripsi bab 1 itu ada pembatasan masalah. Tujuannya agar penelitian tetap fokus dan tidak melebar terlalu jauh, sehingga terarah, fokus ya, serta realistis dengan waktu yang tersedia dan biaya yang tersedia juga misalnya. Nih, contoh pembuatan pembatasan masalah seperti ini. Misalnya judul penelitiannya pengaruh strategi digital marketing terhadap keputusan pembelian di perusahaan e-commerce XYZ. Pembatasannya yaitu hanya strategi digital marketing yang dilakukan melalui media sosial Instagram dan Facebook saja, gitu, dari perusahaan e-commerce XYZ. Contoh kedua, dampak media sosial terhadap prestasi belajar. Nah, pembatasannya penelitian ini hanya membahas dampak penggunaan Instagram terhadap prestasi belajar siswa SMA di kota X pada tahun ajaran 2023 dan 2024 saja gitu. Misalkan di kota Tangerang Selatan gitu. Jadi sempit ya, dipersempit karena kita mungkin tidak akan bisa meneliti secara merata SMA di seluruh Indonesia gitu, atau semua pelajar dari SMP, SMA, perguruan tinggi gitu. Jadi dipersempit saja gitu. Nah, ini namanya realistis kalau menyempitkan seperti ini, karena kan kalau penelitian untuk skripsi apalagi cuma 6 bulan gitu. Paling ya cukupnya untuk meneliti sebatas seperti ini aja, SMA di satu kota gitu. Nanti misalkan sampelnya 100 siswa SMA misalkan. Nah, selanjutnya dalam karya ilmiah itu ada rumusan masalah gitu. Perumusan masalah berasal dari identifikasi masalah yang dilakukan peneliti. Rumusan masalah harus jelas karena masalah utama harus diketahui secara tepat dan jelas sehingga memberikan kejelasan tentang landasan teori apa yang akan digunakan dan data apa yang digunakan. Perumusan masalah ini merupakan poin penting dalam suatu penelitian. Penelitian yang dikatakan baik adalah apabila rumusan masalahnya jelas. Nah, dalam hal ini perumusan masalah dapat berupa pertanyaan penelitian gitu. Apakah variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y gitu. Kita penting sekali perumusan masalah ini karena dia nanti intinya yang akan diteliti di bab 4 kalau skripsi gitu ya. Nanti rumusan masalah ini akan sinkron dengan tujuan. Misalkan perumusan masalahnya ada 2, maka nanti tujuan masalahnya pun yaitu ingin menganalisis
dua rumusan masalah tadi itu gitu, dan nanti ujungnya sinkron dengan kesimpulan penelitian gitu. Kesimpulannya juga harus menjawab dua rumusan masalah tersebut. Makanya ini merupakan bagian penting sekali dalam penelitian. Jadi rumusan masalah harus jelas gitu. Nah, bagaimana cara merumuskan masalah yang tepat gitu? Yang pertama, rumusan masalah dibuat dalam bentuk kalimat pertanyaan. Apakah bla 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 bla, atau bagaimana strategi digital marketing bla 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 gitu. Kemudian rumusan masalah hendaknya jelas, berbobot, dan ringkas gitu. Satu kalimat ya, masing-masing satu rumusan masalah itu jelas gitu. Terus jelas arahnya kemana, berbobot dan ringkas. Singkat, padat, jelas seperti itu. Kemudian rumusan masalah fokus pada variabel yang akan diteliti. Nah ini kalau kuantitatif sangat mudah membuat rumusan masalahnya. Misalkan judul penelitian kuantitatifnya pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Berarti rumusan masalahnya itu bisa dua, apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Yang kedua, apakah X2 berpengaruh terhadap Y? Atau bisa ditambah yang ketiga, apakah X1 dan X2 berpengaruh secara simultan terhadap Y? Nah, itu sangat mudah sekali kalau kuantitatif. Nah, yang kebanyakan peneliti bingung itu ketika penelitian kualitatif gitu. Misalnya seperti strategi digital marketing. Itu biasanya umumnya rumusan masalahnya misalkan bagaimana implementasi digital marketing saat ini di perusahaan A misalkan gitu. Terus yang rumusan masalah keduanya bagaimana strategi digital marketing yang lebih efektif gitu ya, atau yang lebih baik untuk diimplementasikan di PTA misalnya seperti itu. Yang keempat, rumusan masalah harus dapat diidentifikasi, ditentukan, dan dibatasi gitu. Makanya harus jelas itu rumusan masalahnya. Harus jelas spesifik pembatasannya. Kemudian rumusan masalah merupakan tujuan dasar, merupakan dasar dalam penyusunan tujuan. Nah, itu tadi di awal sudah saya jelasin. Rumusan masalah nanti tinggal dikopas ke tujuan penelitian gitu. Tujuan misalkan tadi yang kuantitatif, apakah X1 berpengaruh terhadap Y. Nanti tujuannya untuk menganalisis pengaruh X1 terhadap Y. Yang kedua untuk menganalisis pengaruh X2 terhadap Y gitu. Nah, ini juga untuk pengajuan hipotesis kalau kuantitatif ya. Misalkan hipotesisnya H1-nya X1 berpengaruh terhadap Y, H2 X2 berpengaruh terhadap Y gitu. Dan penentuan metode analisis datanya. Nah, ini cara menyajikan rumusan masalah yang baik seperti ini. Ya, idealnya seperti ini. Pertama, sampaikan dulu latar belakang singkatnya, lalu masalah, lalu riset gap, lalu rumusan masalah, dan ditutup dengan pertanyaan penelitian. Nih, langsung ke contoh nih. Misalkan ya, penelitian di bidang kebijakan dividen penting karena mempengaruhi arus kas perusahaan dan keputusan investasi investor. Ini latar belakangnya. Kemudian masalahnya, perusahaan seharusnya membagikan dividen jika perusahaan untung dan tidak membagikan dividen ketika merugi. Namun pada kenyataannya ada perusahaan yang membayar meski merugi dan perusahaan yang untung tetapi memilih tidak membagikan dividen. Ini fenomena atau masalahnya ya. Perbedaan antara harapan dan kenyataan atau teori dan kenyataan. Nah, ini riset gapnya. Berbagai penelitian telah dilakukan terkait pengaruh langsung antara kebijakan dividen dan nilai perusahaan. Ternyata masih memberikan hasil yang tidak konsisten. Nih ya, masalahnya riset gapnya itu tidak adanya ketidakkonsistenan. Nah, kemudian penelitian ini berupaya mengatasi ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya dengan mengembangkan model teoretikal untuk mengatasi kontroversi pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan.
Menurut Hare dan kawan-kawan, ketidakkonsistenan hubungan langsung antara dua variabel dapat disebabkan adanya pengaruh variabel lain yang memediasi hubungan variabel tersebut. Oleh karena itu, rumusan masa penelitiannya adalah bagaimana mengembangkan sebuah model penelitian teoritis untuk menjelaskan peran-peran manajemen laba sebagai variabel mediasi dalam mempengaruhi hubungan antara kebijakan dividen sebagai variabel independen dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan untuk membentuk penulis menghasilkan proposisi dan hipotesis adalah sebagai berikut. 1. Apakah manajemen laba mempengaruhi hubungan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan? 2. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 3. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap manajemen laba? Ini idealnya seperti ini ya. Tapi banyak juga yang belum tahu rumusnya seperti ini gitu. Di jurnal kan singkat seperti ini ya untuk pendahuluannya di dalam jurnal gitu. Kalau di dalam skripsi dari latar belakang sampai sini perumusan masalahnya ini itu ada di latar belakang masalah, kemudian pertanyaan penelitiannya ini ada di rumusan masalah. Nah, ini contoh-contoh rumusan masalah ya. Tadi juga sambil menjelaskan udah saya contohkan ya. Ini contoh yang berbeda, itu untuk kuantitatif nih, biasanya bunyinya seperti ini. Apakah produktivitas karyawan berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah? Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan toko XYZ? Apakah sosial media marketing berpengaruh terhadap keputusan orang tua menyekolahkan anak di SD ITS Salam gitu? Ini pengaruh gitu, atau apakah ada hubungan variabel X dengan Y gitu, itu kuantitatif ya. Nah sekarang untuk penelitian kualitatif, contohnya 1. Bagaimana strategi penjualan yang efektif pada bank syariah XYZ? Contoh lain, bagaimana model bisnis hotel syariah pasca pandemi COVID-19? Contoh lain, bagaimana peran BMT XYZ dalam pengembangan UMKM di Indonesia gitu. Jadi banyak bagaimana gitu. Karena nanti dia penjelasannya adalah analisis deskriptif nih kalau yang kualitatif ini. Nah, berakhirlah materi bab 4 kita ini. Seperti biasa, ada kuis. Kali ini 5 soal. Yang pertama, jelaskan bentuk-bentuk masalah penelitian dan beri contoh masing-masing yang dicari. Contohnya itu dari jurnal di Google Scholar ya. Bukan dikarang masing-masing, dikarang sendiri ya, tapi cari di Google Scholar. Contoh-contoh bentuk masalah penelitian. Misalkan jurnal si A nih, ini bentuk masalahnya adalah riset antara teori dengan praktek gitu misalkan. Kalau ini contoh, ini bentuk penelitiannya jurnal si B adalah pengembangan gitu dari kondisi yang sudah ada. Jadi contohnya adalah berdasarkan jurnal. Yang kedua, berikan contoh rumusan masalah dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan 2 jurnal dari Google Scholar. Berarti 2 nih ya jawaban, 2 contoh. Ambil jurnal si A gitu ya di Google Scholar. Ini rumusan masalahnya. Terus si B ini jurnalnya, ini rumusan masalahnya. Tapi ini yang kuantitatif. Yang ketiga contoh yang kualitatif, 2 jurnal. Yang keempat, berikan contoh gap research berdasarkan jurnal dari Google Scholar. Jadi cari jurnal di Google Scholar yang penelitian kuantitatif, terus kasih tahu di jurnal ini gap research-nya adalah ini. Kemudian yang kelima, cari jurnal penelitian kualitatif di Google Scholar, gap research-nya adalah ini gitu. Ini contohnya satu-satu aja. Demikianlah penjelasan bab 4 tentang masa penelitian ini. Kerjakan kuis ini supaya makin paham dengan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.